Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Ahava Yehuda dari kelas Akuntansi Manajerial 6A Malam dengan NIM 4119111016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Analisa Pengaruh Audit Komite, Leverage, Return on Asset, Company Size, and Sales Growth pada Tax Advantage. Baiklah, selanjutnya mengenai PPT penyampaian hari ini dimulai dari latar belakang. Itu selanjutnya kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kajian teori, kajian literatur, pengembangan hipotesis, sampai pada metode penelitian. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang, di mana tax advance adalah skema penipuan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan pajak negara. Secara konseptual, program penghindaran pajak sebenarnya legal atau sah karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Perusahaan dapat menghindari pajak untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau untuk perusahaan itu sendiri. Penghindaran pajak ini biasanya dilakukan untuk meminimalkan pajak secara ilegal. Pada penelitian ini, saya akan mengetahui apakah dengan audit komite, levels, return on asset, company size, and sales growth dapat mengukur perusahaan apakah terindikasi melakukan tax advice atau penghindaran pajak pada perusahaannya. Itu selanjutnya saya ada rumusan masalah itu terbagi dari 5. Apakah terdapat yang pertama itu apakah terdapat pengaruh antara komite audit dengan tax advance? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara leverage dengan tax advance? Yang ketiga, apakah terdapat return on asset terhadap advance? Apakah company size berpengaruh terhadap tax advance? Apakah pengaruh antara sales growth terhadap tax advance? Tujuan penelitian adalah tujuan umumnya untuk menjawab permasalahan mengenai yang pertama adalah untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh antara komite audit terhadap tax advance. Kedua, untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh antara reverse dengan tax advance. Ketiga, untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh return on asset terhadap tax advance. Keempat, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh company size terhadap tax advice. Kelima, untuk melihat apakah ada atau tidaknya pengaruh sales growth pada tax advice. Selanjutnya saya akan membahas masalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis adalah diharapkan penelitian dapat menjadikan bahan perbandingan antara teori yang diteliti saat ini dengan teori pada penelitian lain sehingga dapat memberikan pemahaman yang berkembang ke depannya. Batasan masalah. Fokus penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor industri perhotelan, pariwisata, dan restoran 2019 sampai 2021. Populasi sampel pada penelitian ini diambil dari laporan keuangan perusahaan sektor konstruksi bersumber dari data Bursa Efek Indonesia. Untuk kajian teori adalah kajian agensi, kajian keagenan atau agen teori, atau yang disebut dengan teori kontrak merupakan salah satu kebutuhan penelitian yang sangat penting dalam akuntansi saat ini. Penelitian teori keagenan dapat bersifat deduktif dan induktif, dan merupakan kasus khusus dari penelitian perilaku. Meskipun teori keagenan berakar pada keuangan dan ekonomi daripada psikologi dan sosiologi, agensi didefinisikan sebagai perilaku atau tindakan tertentu dari orang-orang ditentukan oleh aturan dalam konteks di mana interaksi berlangsung. Selanjutnya ada kajian literatur. Kemudian selanjutnya adalah kajian literatur. Ini sebagai acuan penelitian saya dalam penyusunan penelitian berdasarkan dari penelitian terdahulu dengan topik yang sama yaitu tax advice. Terdapat 10 artikel sebagai acuan, yaitu yang pertama ada
Ya, sebagai berikut yang ada di PPT. Lalu hipotesis itu ada 5. Yang pertama, komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Kedua, reference berpengaruh terhadap tax avoidance. ROA berpengaruh terhadap tax avoidance. Yang keempat, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Yang kelima, sales growth berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya itu metode penelitian, operasional, dan pengukurannya. Di mana poin pertama yaitu mengenai operasional dan pengukuran dari variabel yang digunakan. Untuk X1 sebagai variabel 1 yaitu audit komite dilambangkan dengan AC, dengan pengukurannya yaitu audit komite dibagi dengan interest audit komite. Lalu variabel kedua yaitu X2 yaitu leverage yang dilambangkan dengan DER, dengan pengukurannya yaitu liabilitas dibagi dengan aset. Kemudian variabel ketiga yaitu X3 yaitu return on asset yang dilambangkan dengan ROA, yaitu diukur dengan income dibagi aset. Lalu variabel keempat atau X4 adalah firm size yang dilambangkan dengan LN dengan pengukuran yaitu total aset. Kemudian variabel X5 yaitu grow asset, sales grow asset, dan variabel Y di sini adalah tax advance dilambangkan dengan ETR dengan pengukuran yaitu payment of tax dibagi dengan profit before tax. Selanjutnya jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini bersumber pada laporan keuangan tahunan perusahaan sektor konstruksi terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021 dengan jenis sumber data yang yaitu data sekunder. Waktu, lokasi, dan objek penelitian. Periode penelitian ini dilakukan selama 3 tahun dari 2019 sampai 2021. Lokasi penelitian dilakukan pada perusahaan instruksi perhotelan, pariwisata, dan restoran di Indonesia dengan objek penelitian yaitu sumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor konstruksi yang akan diolah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam laporan keuangan perusahaan konstruksi yang bersumber dari BEI. Selanjutnya adalah teknik penetapan jumlah sampel, yaitu penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel yang dilakukan dan digunakan adalah teknik probability sampling, yaitu purposive sampling, yaitu dengan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan teknik dokumenter, di mana data yang digunakan adalah data yang sudah tersedia di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. Data dikumpulkan berupa laporan keuangan perusahaan industri perhotelan, pariwisata, dan restoran di Indonesia selama periode 2019 sampai 2021. Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan alat pengolahan angka Microsoft Excel sebagai alat bantu hitung dan susun data yang dikumpulkan dari BEI. Kemudian analisis data yang telah dikumpulkan yaitu dengan software dan analisis SPSS 25. Selanjutnya adalah teknik analisis data, yaitu teknik yang pertama dengan uji asumsi klasik, yaitu ada 4 tahap uji. Yang pertama normalitas, lalu multikolenialitas. Yang ketiga selanjutnya ada heteroskedastisitas dan autokorelasi. Selanjutnya adalah uji linear berganda dengan model regresi, adalah case ETR sama dengan alpha tambah beta 1 AC ditambah beta 2 DER ditambah beta 3 ROA ditambah beta 4 LN ditambah beta 5 SG tambah error. Dan selanjutnya itu ada uji T. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,005, terdapat pengaruh antara variabel independen X terhadap variabel dependen Y atau Y.
Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel independen X dan variabel dependen Y, yaitu dengan ketentuan H0 ditolak dan H1 diterima. Oke, baik, sekian presentasi penelitian saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti bagi pembaca. Terima kasih telah melihat presentasi dari saya. Mohon maaf jika presentasi saya terlalu cepat karena kita harus memadatkan waktu dengan ketentuan waktu yang ada di dalam presentasi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan saya ucapkan terima kasih.